Share screen dulu. Yuk. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada pemateri 5 untuk memaparkan materi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang nomor 9, teknik apa yang digunakan untuk menganalisis data yang digunakan dan bagaimana menggunakannya. Teknik yang digunakan yaitu disebut dengan bracketing atau EPOS yang dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. 1. Peneliti membuat verbatim atau transkrip wawancara dari setiap partisipan. Yang kedua, peneliti membaca hasil wawancara setiap partisipan dan antar partisipan horizontalization secara berulang kali untuk menemukan pernyataan-pernyataan yang signifikan dan menemukan tema-tema. Yang ketiga, mengaitkan konteks kehidupan dan pengalaman partisipan dengan tema-tema yang telah ditemukan dalam data dan selanjutnya menemukan the essence dari keseluruhan pengalaman partisipan. Section 2, subsection 4, paragraf 1. Yang nomor 10, apa saja hasil penelitian ini? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun ayah tidak terlibat dalam pengasuhan anak dengan SA sebesar keterlibatan ibu, namun ayah juga turut merasakan berbagai tantangan dan stres. Oleh karena itu, ayah juga perlu memiliki kemampuan untuk menggunakan beragam strategi coping stres dalam jangka panjang, termasuk diadik coping dan coping individual. Dukungan sosial terbukti merupakan salah satu aspek penting sehingga para ayah disarankan untuk dapat bekerja sama dengan pasangan, keluarga besar, terapis atau guru anak, dan tenaga profesional dalam memberikan penanganan yang terbaik. Section 5, subsection 1, paragraf 2. Kemudian dirinci sebagai berikut. Hasil analisis data menunjukkan bahwa keempat partisipan menghadapi berbagai tantangan yang membuat mereka mengalami stres dalam setiap tahapan perkembangan anak mereka. Section 3, paragraf 2. Pada tema 1, para partisipan terutama menggunakan strategi diadik coping bersama istri dalam merencanakan penanganan bagi anak dengan SA. Mereka juga menerapkan religious coping sebagai coping internal, seperti Pak Andi dan Pak Bagus misalnya yang memandang anak spesialnya sebagai titipan dan bukan hukuman, serta sebagai bentuk kepercayaan Tuhan atas kemampuannya untuk menjaga dan mendampingi anaknya dengan baik. Section 3, subsection 1, paragraf 4. Selanjutnya, pada tema 2, secara aktif mereka mencari terapi dan sekolah yang cocok dengan kondisi anak dan finansial keluarga, mencari informasi dari orang tua lain atau profesional, dan membuat perencanaan tentang pendidikan jangka panjang anak. Sepanjang proses pelaksanaan penanganan anak, seluruh partisipan selalu berdiskusi dengan pasangan, diadik coping karena istri lebih banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk mengasuh dan mendampingi anak berkebutuhan khusus mereka. Section 3, subsection 2, paragraf 3. Pada tema 3, setelah anak dengan SA berusia remaja, dalam perannya sebagai ayah, para partisipan lebih banyak menerapkan strategi emotion focused coping dan religious coping. Mereka berusaha bersabar dalam mengajarkan keterampilan pada anak, menerima keterbatasan dan kekurangan anak, menghargai pencapaian anak walaupun sederhana, dan banyak bersyukur pada Tuhan. Section 3, subsection 3, paragraf 3. Selanjutnya, pada tema 4, peran diadik coping dalam menghadapi tantangan jangka panjang. A. Orang tua dari anak dengan SA dihadapkan pada berbagai tantangan dalam jangka panjang yang membawa mereka pada tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan orang tua pada umumnya. Section 3, subsection 4, paragraf 1.
Yang B, sebagai pencari nafkah. Keempat partisipan mengakui bahwa tantangan terbesar sebagai ayah dari anak dengan SA adalah aspek finansial. Section 3, subsection 4, paragraf 2. Yang C, selain dukungan pasangan, dukungan keluarga besar juga merupakan hal positif. Misalnya, memberikan bantuan dalam mendampingi anak menekuni hobi, memberikan informasi mengenai penanganan, mengajak pergi anak, dan menjaga anak saat kedua orang tua memiliki kegiatan. Section 3, subsection 4, paragraf 4. Pada tema 5, secara umum, semua partisipan mendapat banyak manfaat positif dari penerapan strategi religious coping sehingga tantangan dalam menghadapi anak dengan SA justru meningkatkan keimanan dan rasa syukur, juga menghadirkan kebahagiaan dalam hidup. Section 3, subsection 5, paragraf 3. Baik, terima kasih untuk materi yang terakhir, yaitu yang ke-11, apa saja literatur yang akan digunakan untuk membahas hasil penelitian ini. Yang pertama, literatur dari Renzo dan kawan-kawan pada tahun 2020, bahwa perasaan sedih, terkejut, bingung, tetapi juga lega yang muncul sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Renzo dan kawan-kawan terdapat pada section 4 paragraf 1 bahwa hal ini sangat berkolerasi dengan hasil penelitian di poin 1 bahwa analisis data yang menunjukkan bahwa keempat partisipan menghadapi berbagai tantangan yang membuat mereka mengalami stres dalam setiap tahapan perkembangan anak mereka. Nah, jadi yang dimaksud dengan mengalami stres di sini sesuai dengan apa yang ada pada literatur Renzo tersebut, bahwa stres yang dimaksud adalah perasaan sedih, terkejut, bingung, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orang tua mengalami banyak kesulitan dalam mencari tempat terapi atau sekolah, dan terapis yang tepat juga mengeluarkan biaya yang besar. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Seymour dan kawan-kawan tahun 2020 yang terdapat pada section 4 paragraf kedua. Hal ini juga sesuai dengan poin pada tema 4, yaitu sebagai mencari nafkah, keempat partisipan mengakui bahwa tantangan terbesar sebagai ayah dari anak dengan SA adalah aspek finansial. Kemudian yang selanjutnya, para ayah dalam penelitian ini mengalami stres yang berlangsung jangka panjang dalam mengasuh anak dengan SH. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Burrell dan kawan-kawan 2017, section 4, paragraf 3. Nah, kemudian poin selanjutnya, adanya konstruksi sosial dan budaya dalam masyarakat Indonesia tentang peran suami dan istri di dalam keluarga, di mana suami merupakan pencari nafkah utama, sedangkan istri lebih berperan dalam urusan domestik rumah tangga. Kusumo, Karina, dan Mukti 2013, Setiawati, dan Pangeran 2004, section 4, paragraf 4. Para orang tua, baik ayah ataupun ibu, terus memiliki tanggung jawab bahkan ketika anak mereka telah menginjak masa remaja dan dewasa. Kraus dan kawan-kawan 2005 terdapat pada section 4 paragraf 5. Jadi coping yang dilakukan bersama pasangan merupakan strategi mengatasi stres yang paling sering digunakan karena ayah dan ibu bekerja sama dan berbagi peran dalam pengasuhan. Rendel dan kawan-kawan 2016 terdapat pada section 4 paragraf 6. Poin selanjutnya yaitu selain dukungan pasangan, dukungan dari keluarga besar juga merupakan hal positif yang dapat mengurangi stres. Hal ini sesuai dengan penelitian Pisula dan Forbowis-Dorsman tahun 2017 yang terdapat pada section 4 paragraf 6. Kemudian yang selanjutnya, para ayah juga menerapkan religious coping positif, yaitu berusaha memaknai keberadaan anak mereka sebagai titipan dari Tuhan. Dengan demikian, mereka merasa lebih dekat kepada Tuhan, banyak berdoa, dan lebih banyak bersyukur. Kim dan kawan-kawan 2020 terdapat pada section 4 paragraf 7.
Selanjutnya, religiusitas dan spiritualitas pada ayah mendukung mereka untuk mengembangkan resiliensi sehingga mampu melewati masa-masa sulit dengan cukup baik. Hal ini sesuai dengan model resiliensi yang dikembangkan dalam penelitian Santoso dan kawan-kawan 2015, Section 4, paragraf 7. Tentunya apa yang dibahas pada literatur-literatur tersebut memiliki korelasi dengan hasil penelitian pada nomor 10. Pada Microsoft Word, kelompok kami sudah memberikan tanda hal apa saja yang berkorelasi antara literatur dengan hasil penelitian. Kemudian yang nomor 12, yang terakhir, apa kesimpulan dari penelitian ini? Kesimpulannya yaitu, sebagai pencari nafkah tunggal dalam keluarga, sumber stres utama para ayah adalah pada aspek finansial. Mereka perlu mempersiapkan biaya yang banyak untuk anak dengan spektrum autisme atau SA, bahkan sampai usia dewasa. Dalam mengatasi stres selama pengasuhan dan pendampingan anak dengan SA, keempat partisipan menggunakan beragam strategi coping, yaitu daily coping, religious coping, dan individual coping yang tidak kebaca yang bawah. Kemudian yang terakhir, yang ke-12, apa kesimpulan dari penelitian ini? Sebagai pencari nafkah tunggal dalam keluarga, sumber stres utama para ayah adalah pada aspek finansial. Mereka perlu mempersiapkan biaya yang banyak untuk anak dengan spektrum autisme atau SA, bahkan sampai usia dewasa. Dalam mengatasi stres selama pengasuhan dan mendampingi anak dengan SA, keempat partisipan menggunakan beragam strategi coping, yaitu daily coping, religious coping, dan individual coping yang berfokus pada solusi dan emosi. Hal ini terdapat pada section 5, paragraf 1. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok 4 mengenai analisis artikel. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dalam tutur kata maupun sikap. Kami dari kelompok 4 pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cobalah dilihatlah. Ya, dilihat.